Kemegahan Tol Cisumdawu, Jawa Barat sempat menjadi perhatian publik karena diklaim akan menjadi jalan tol terindah jika seluruh ruasnya telah tersambung. Salah satu ikon menarik dari jalan tol ini adalah dibangunnya terowongan kembar menembus gunung yang berada di seksi Rancakalong, Sumedang. Terowongan kembar sepanjang 472 meter adalah yang terpanjang bahkan yang pertama menembus gunung untuk jaringan tol di Indonesia. Sebelum terowongan dengan diameter 14 meter ini dibangun, pada Juni 2014 gagasan membangun terowongan kembar di proyek tol Cisumdawu hanya salah satu opsi yang akan dipilih. Ada opsi lain selain membangun terowongan. Saat itu, pihak Satker Pelaksanaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Kementerian PUPR mengatakan ada beberapa opsi untuk menghindari adanya konstruksi terowongan tertutup menembus gunung. Kala itu opsinya memindahkan trase sisi Tanjung Sari dan sisi Sumedang untuk menghindari resiko menabrak gunung agar tak ada terowongan. Namun kala itu opsi ini tak jadi pilihan karena akan banyak mengubah trase lahan tol yang sudah dibebaskan. Opsi lainnya yang juga tak jadi adalah membangun lintasan terowongan terbuka dengan menggali bukit hingga kedalaman 50-60 meter dengan resiko kerusakan ekosistem, potensi longsor yang tinggi karena lahan di lokasi merupakan tanah lunak. Opsi ini memang sangat beresiko karena bila gunung dikali dengan kedalaman 60 meter, maka konsekuensinya punya lereng yang sangat curam. Ada resiko tak stabil sehingga berbahaya bagi pengguna tol karena rawan longsor. Akhirnya opsi pembangunan terowongan dipilih. Tapi waktu itu awalnya ada opsi terowongan tertutup yang akan dibangun panjangnya lebih dari 1 km. Namun karena pertimbangan efisiensi maka dicari lokasi yang lebih pendek untuk membangun terowongan. Ada dua opsi pembangunan di dua lokasi yang panjang terowongan antara lain 1,05 km dan 1,2 km. Namun setelah dievaluasi dan pertimbangan engineering, maka opsi terowongan yang panjang 1,2 km dicoret. Lalu lokasi calon terowongan sepanjang 1,05 km ditekan jadi hanya 500 meter, atau tepatnya kini 472 meter saja. Terowongan ini dikerjakan dengan metode New Australian Tunneling Method yang tergolong manual dengan penguatan struktur tanah di bagian atasnya. Lalu dilakukan pengurukan tanah menggunakan eskavator di bagian tanahnya. Pembangunan terowongan ini menelan dana sekitar 800 miliar rupiah.